Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung, apa sih tujuan hidup kita sebagai seorang muslim? Tentu, jawabannya adalah untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dalam perjalanan spiritual ini, para ulama sering menjelaskan, ada 4 tingkatan atau tangga yang perlu kita daki. Keempat tangga ini adalah syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Yuk kita coba pahami satu persatu dengan bahasa yang sederhana. Tangga pertama dan yang paling dasar adalah syariat. Apa itu syariat? Secara harfiah, syariat artinya jalan atau aturan. Ini adalah hukum-hukum formal Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita, baik ibadah maupun muamalah atau hubungan antar manusia. Syariat ini bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Contohnya sangat jelas: salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, menunaikan haji jika mampu. Itu semua adalah bagian dari syariat. Begitu pula dengan aturan halal dan haram dalam makanan, cara berpakaian yang menutup aurat, adab dalam jual beli, hingga hukum pernikahan dan warisan. Syariat adalah fondasi rumah kita. Tanpa fondasi yang kokoh, bangunan setinggi apapun akan mudah runtuh. Jadi, menjalankan syarat adalah kewajiban mutlak bagi setiap muslim. Ibaratnya, ini adalah kulit luar dari buah. Ia penting untuk melindungi isinya. Setelah kita kokoh dalam menjalankan syariat, kita bisa mulai menapaki tangga kedua, yaitu tarekat. Tarekat secara bahasa artinya jalan kecil atau metode. Jika syariat adalah jalan rayanya, maka tarekat adalah jalur khususnya, jalan setapak yang lebih fokus untuk menuju tujuan yang sama, yaitu ridha Allah. Tarekat adalah metode atau cara untuk membersihkan hati dan jiwa kita, agar ibadah kita tidak hanya sekedar gerakan fisik, tapi juga punya ruh dan makna yang dalam. Disinilah peran pentingnya zikir, wirid, tafakur, atau merenung, dan amalan-amalan batiniah lainnya. Tarekat mengajarkan kita untuk melawan hawa nafsu, menjauhi sifat-sifat tercela seperti sombong, iri, dengki, dan ria. Sebaliknya, kita diajak untuk menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, seperti ikhlas, sabar, tawakal, dan syukur. Menjalankan tarekat biasanya membutuhkan bimbingan dari seorang guru atau mursyid yang sanad ilmunya jelas dan bersambung hingga Rasulullah, agar kita tidak tersesat jalan. Tarekat adalah isi buahnya, dagingnya yang manis dan bernutrisi. Tangga ketiga adalah hakikat. Setelah syariat dijalankan dengan benar dan hati dibersihkan melalui tarekat, insya Allah, Allah akan membukakan pintu hakikat. Hakikat artinya kebenaran sejati atau esensi. Ini adalah tingkat pemahaman di mana seseorang mulai bisa merasakan dan menyaksikan kebenaran-kebenaran ilahi dengan mata hatinya, bukan lagi hanya sekedar tahu dari teks. Pada tingkat ini, ibadah tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebuah kebutuhan dan kenikmatan. Seseorang yang mencapai hakikat akan memandang segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sebagai manifestasi atau penampakan dari keagungan, kekuasaan, dan kasih sayang Allah. Ia melihat hikmah di balik setiap kejadian, baik yang tampak baik maupun buruk. Ia menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Jika syariat adalah kulit, tarekat adalah daging buahnya, maka hakikat adalah biji dari buah tersebut. Intinya dan puncak dari perjalanan spiritual ini adalah tangga keempat, yaitu ma'rifat. Ma'rifat artinya mengenal, tapi ini bukan sekedar mengenal nama atau sifat, melainkan pengenalan yang mendalam kepada Allah, Sang Pencipta, melalui hati yang telah suci. Ini adalah kondisi di mana tidak ada lagi jarak antara hamba dengan Tuhannya
dalam kesadaran batiniahnya. Hatinya senantiasa terhubung dan sadar akan kehadiran Allah di setiap waktu dan keadaan. Seorang yang mencapai ma'rifat atau disebut arif billah akan merasakan ketenangan jiwa yang luar biasa. Baginya, pujian dan celaan manusia sama saja. Keuntungan dan kerugian dunia tidak lagi menggoyahkan hatinya, karena fokusnya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tujuan tertinggi, di mana seorang hamba benar-benar menjadi hamba sejati. Ma'rifat adalah pohon yang tumbuh dari biji hakikat tadi. Penting untuk kita pahami. Keempat tingkatan ini bukanlah sesuatu yang terpisah. Mereka adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti sebuah pohon yang utuh. Syariat adalah batangnya, tarekat adalah cabangnya, hakikat adalah daunnya, dan ma'rifat adalah buahnya. Tidak mungkin ada buah tanpa daun, cabang, dan batang. Begitu pula sebaliknya. Batang pohon yang tidak menghasilkan buah tentu kurang sempurna. Artinya, kita tidak bisa mengklaim sudah mencapai hakikat atau ma'rifat, tapi meninggalkan syariat. Orang yang berkata, yang penting kan hati, tidak perlu sholat, itu adalah pemahaman yang keliru dan berbahaya. Justru, semakin tinggi tingkat spiritual seseorang, semakin kuat dan tekun ia dalam menjalankan syariat. Lihatlah teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang paling ma'rifat kepada Allah. Namun ibadah syariatnya adalah yang paling luar biasa. Salatnya hingga kakinya bengkak, puasanya tak terhitung, akhlaknya adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi, perjalanan ini adalah perjalanan seumur hidup. Mari kita mulai dengan memperbaiki dan memperkokoh pondasi kita, yaitu syariat. Laksanakan yang wajib, jauhi yang haram, dan hiasi dengan yang sunnah. Sambil berjalan, mari kita mulai membersihkan hati kita melalui jalan tarekat dengan memperbanyak zikir, istighfar, dan memperbaiki akhlak kita. Insya Allah, dengan kesungguhan dan pertolongan dari Allah, Dia akan membukakan untuk kita pintu hakikat dan menganugerahkan kita kenikmatan ma'rifat. Semoga penjelasan singkat ini bisa memberikan gambaran dan memotivasi kita semua untuk terus belajar dan memperbaiki diri dalam perjalanan kita menuju Allah. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki, dan teruslah mencari bimbingan dari para ulama yang lurus. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman dan keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.